Wow, benar-benar gemparkan dunia si ini. Fans Garuda pasti senang mendengar kabar baik ini. Di tengah persiapan Piala AFF 2024, FIFA buat peraturan baru yang menguntungkan timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Peraturan apakah itu? Saksikan selengkapnya ulasannya di video ini. Nah ini nih, yang ditunggu-tunggu fans Garuda akhirnya diumumkan juga. Ini dia adu gaji pelatih timnas Indonesia dan timnas Vietnam. Ternyata segini gaji pelatih Vietnam. Bisa buat gonta-ganti mobil tiap bulan nih gajinya. Kira-kira berapa ya gaji pelatih Vietnam? Nah ini dia, fans Garuda harus simak berita penting ini sih. Ini dia kekuatan pemain Myanmar yang jadi lawan pertama timnas Indonesia. Kira-kira bisakah timnas Indonesia melawannya? Begini ulasannya. Nah loh, di tengah persiapan timnas Indonesia, Direktur Teknik Pecuswo bocorkan kelebihan Eliano Reijnders. Apakah Shin Tae-yong berubah pikiran dan membawa Eliano Reijnders ke Piala AFF 2024? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Kekuatan Myanmar lawan pertama timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan memulai perjuangan di Piala AFF 2024 dengan menghadapi Myanmar pada Senin 9 Desember 2024 di Tuwuna Stadium, Yangon. Pertandingan ini menjadi tantangan penting bagi skuad Garuda di bawah asuhan Shin Tae-yong untuk memulai langkah positif di grup B. Namun Myanmar bukanlah lawan yang bisa dianggap enteng, terutama dengan deretan pemain abroad yang membawa pengalaman dari berbagai liga di Asia Tenggara. Myanmar datang dengan kekuatan baru, terutama lewat pemain-pemain yang berkarier di luar negeri. Beberapa nama yang perlu diwaspadai meliputi Win Naing Tun dari Chiang Rai United, Thailand, adalah salah satu pemain yang patut diwaspadai. Sebelumnya, ia pernah bermain di Liga 1 Indonesia bersama Borneo FC pada musim 2023-2024. Meski tidak mencetak gol selama membela Pesut Etam, pengalaman tersebut memberikan keuntungan bagi Win Naing Tun. Ia sudah cukup mengenal gaya permainan para pemain Indonesia yang bisa menjadi senjata tambahan bagi Myanmar di pertandingan nanti. Miligram Luwin yang bermain untuk Lampun Warrior di Thailand dikenal sebagai pemain sayap dengan kemampuan luar biasa. Ia memiliki dribble cepat dan kreativitas tinggi yang membuatnya sering menjadi ancaman besar bagi lini pertahanan lawan. Kecepatannya sangat berbahaya, terutama saat Myanmar menjalankan serangan balik. Back Indonesia harus ekstra waspada terhadap pergerakan lincah pemain ini. Hein Tet Aung, pemain muda berbakat yang kini memperkuat Negeri Sembilan di Malaysia, juga menjadi andalan Myanmar. Ia dikenal dengan tembakan jarak jauhnya yang akurat. Dengan kemampuannya menciptakan peluang dari luar kotak penalti, Hein Tet Aung bisa memberikan kejutan yang sulit diprediksi oleh pertahanan Indonesia. Selain itu, kecepatannya juga menjadi nilai tambah yang menjadikan dirinya salah satu ancaman serius. Win Mo Aung, gelandang serba bisa dari Rayong, Thailand, adalah motor utama permainan Myanmar di lini tengah. Ia mampu mengatur ritme permainan dan menjadi penghubung efektif antara lini belakang dan lini serang. Dengan visinya yang tajam dan kemampuannya membaca jalannya pertandingan, Win Mo Aung berperan besar dalam menciptakan peluang-peluang berbahaya untuk timnya. Pemain-pemain ini membawa pengalaman berharga dari liga-liga luar negeri dan siap memberikan perlawanan sengit kepada timnas Indonesia. Kekuatan mereka adalah bukti bahwa Myanmar tidak bisa dianggap remeh. Tim Garuda harus mempersiapkan strategi matang untuk menghadapi ancaman ini dan memastikan kemenangan di laga perdana Piala AFF 2024. Laga ini tentu bukan tugas mudah bagi pasukan Shin Tae-yong. Myanmar dikenal dengan semangat juang tinggi dan gaya permainan cepat. Selain itu, bermain di kandang lawan bisa menjadi tantangan tersendiri.
Namun timnas Indonesia juga punya kekuatan yang tidak kalah hebat. Skuad Garuda kini dihuni pemain-pemain berbakat seperti Marcelino Ferdinand di lini tengah dan Pratama Arhan di lini belakang. Dengan strategi yang tepat, Indonesia memiliki peluang besar untuk meraih 3 poin pertama di turnamen ini. Kemenangan di laga perdana akan menjadi langkah penting untuk lolos ke fase berikutnya. Untuk itu, dukungan dari kita semua sangat dibutuhkan. Mari doakan agar timnas Indonesia bisa tampil maksimal dan membawa pulang kemenangan. Tulis doa dan dukunganmu di kolom komentar. Mari bersama-sama kita dukung perjuangan timnas Garuda di Piala AFF 2024. Jangan lupa, Garuda di dadaku, Indonesia juara. Ayo kita tunjukkan semangat dan rasa cinta kepada timnas Indonesia. Dengan dukungan kita, Garuda bisa terbang tinggi dan membawa harum nama bangsa. Semangat timnas Indonesia! Peraturan FIFA terbaru di tengah persiapan Piala AFF 2024. FIFA baru-baru ini memperkenalkan uji coba peraturan baru yang bertujuan untuk meningkatkan tempo permainan dan mengurangi pemborosan waktu khususnya oleh penjaga gawang. Perubahan ini menjadi perhatian karena dilakukan di tengah persiapan Piala AFF 2024 yang akan berlangsung dalam beberapa minggu mendatang. Meskipun peraturan ini belum sepenuhnya resmi, potensi pengaruhnya pada turnamen seperti Piala AFF patut menjadi bahan diskusi. Dalam aturan baru ini, penjaga gawang tidak diperbolehkan memegang bola lebih dari 8 detik. Jika mereka melanggar, tim lawan akan diberikan keuntungan berupa tendangan sudut atau lemparan ke dalam, tergantung lokasi pelanggaran. Aturan ini merupakan pengembangan dari regulasi sebelumnya, yang mengizinkan hukuman berupa tendangan bebas tidak langsung bagi kiper yang memegang bola lebih dari 6 detik, aturan yang jarang diterapkan karena sifatnya sulit diukur. Uji coba awal di kompetisi seperti Premier League 2 dan Liga di Malta menunjukkan hasil positif. Data dari Malta mencatat bahwa pada 796 kesempatan, tidak ada penjaga gawang yang melebihi waktu 8 detik. Hal ini menunjukkan bahwa aturan ini efektif dalam mendorong aliran permainan yang lebih cepat. Selain aturan untuk kiper, ada pula panduan baru terkait interaksi pemain dengan wasit. Kini hanya kapten tim yang diizinkan berbicara kepada wasit dalam situasi tertentu, dengan syarat interaksi dilakukan secara sopan. Langkah ini bertujuan mengurangi kerumunan pemain yang sering memprotes keputusan wasit, sehingga menciptakan suasana pertandingan yang lebih disiplin. Bagi turnamen seperti Piala AFF 2024, penerapan aturan ini jika diputuskan oleh AFF akan memberikan dinamika baru pada pertandingan. Dengan hukuman berupa tendangan sudut atau lemparan ke dalam, setiap kesalahan kecil oleh kiper bisa menjadi peluang besar bagi tim lawan. Hal ini tentunya akan membuat laga semakin menarik, penuh tekanan, dan menguji strategi kedua tim. Jika itu terjadi, timnas Indonesia bisa menjadi salah satu tim yang paling diuntungkan. Kenapa? Karena Indonesia memiliki spesialis lemparan ke dalam yang sangat berbahaya, yaitu Pratama Arhan. Pratama Arhan dikenal dengan lemparan ke dalam jarak jauhnya yang menyerupai tendangan sudut. Ia bahkan sering menciptakan peluang gol hanya dari lemparan tersebut. Dalam beberapa pertandingan sebelumnya, Arhan menunjukkan bahwa lemparan ke dalamnya dapat menjadi senjata mematikan bagi lawan. Jika peraturan ini diterapkan, peluang Indonesia untuk memanfaatkan situasi ini akan semakin besar, terutama jika lawan sering melakukan pelanggaran waktu kiper. Sementara aturan ini belum resmi diterapkan di level internasional, tidak menutup kemungkinan AFF memutuskan untuk mengadopsinya demi meningkatkan kualitas kompetisi. Bagi timnas Indonesia yang sedang mempersiapkan diri menghadapi laga pembuka melawan Myanmar, kewaspadaan terhadap potensi peraturan ini sangat penting. Pelatih dan pemain harus memastikan disiplin dalam mengelola waktu dan interaksi di lapangan untuk menghindari hukuman yang merugikan. Bagaimana menurut kalian, apakah aturan ini sebaiknya diterapkan di Piala AFF 2024? Apakah hal ini akan membuat pertandingan lebih menarik atau justru menambah tekanan bagi tim? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Adu gaji pelatih timnas Indonesia dan timnas Vietnam.
Adu gaji antara pelatih timnas Vietnam, Kim Sang-sik, dan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menjadi topik yang ramai diperbincangkan. Kedua pelatih asal Korea Selatan ini akan segera beradu taktik di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Turnamen yang dulunya dikenal sebagai Piala AFF ini menjadi panggung besar untuk menguji strategi mereka dalam membawa timnya menuju kejayaan. Pertandingan yang mempertemukan timnas Indonesia dengan Vietnam dijadwalkan berlangsung pada 15 Desember 2024 di PHU To Provincial Stadium, Vietnam. Laga ini tidak hanya soal persaingan dua tim kuat, tetapi juga duel strategi dua pelatih Korea Selatan yang kini menjadi sorotan, termasuk oleh media di negara asal mereka, Yonhap. Selain strategi dan performa di lapangan, perbandingan gaji antara kedua pelatih ini memicu perbincangan hangat. Media Vietnam melaporkan bahwa Kim Sang-sik menerima gaji sebesar 321 juta rupiah. Jumlah ini cukup besar, terutama bagi seorang pelatih yang belum memiliki reputasi internasional yang signifikan. Namun angka tersebut terasa kecil jika dibandingkan dengan gaji Shin Tae-yong. Menurut laporan, Shin Tae-yong sebelumnya mendapatkan gaji sekitar 1 miliar rupiah per bulan. Setelah memperbarui kontraknya dengan PSSI, gajinya dikabarkan naik menjadi 23,6 miliar rupiah per tahun atau sekitar 2 miliar rupiah per bulan. Ini menjadikannya salah satu pelatih dengan bayaran tertinggi di Asia Tenggara. Perbedaan gaji yang signifikan ini memunculkan ekspektasi besar pada Shin Tae-yong. Dengan bayaran yang jauh lebih tinggi, publik mengharapkan permainan timnas Indonesia lebih unggul, terutama saat menghadapi Vietnam. Namun tidak sedikit yang menilai bahwa gaji besar juga harus diimbangi dengan hasil nyata seperti gelar juara. Di sisi lain, Kim Sang-sik mungkin akan menghadapi tekanan yang berbeda. Dengan gaji yang lebih kecil, ia dianggap sebagai underdog yang tidak terlalu dibebani ekspektasi besar. Namun hal ini justru bisa menjadi motivasi bagi Vietnam untuk membuktikan bahwa mereka mampu bersaing meskipun gaji pelatihnya tidak sefantastis lawan mereka. Adu gaji ini tentu menarik untuk disimak, terutama jika dikaitkan dengan hasil pertandingan nanti. Apakah Shin Tae-yong dengan gaji miliaran per bulan mampu menunjukkan kualitasnya dan membawa Indonesia meraih kemenangan? Ataukah Kim Sang-sik dengan gaji yang jauh lebih kecil justru mampu membalikan ekspektasi? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Apakah gaji pelatih benar-benar mencerminkan kualitas tim atau hasil di lapangan lebih ditentukan oleh kerja keras dan strategi? Direktur Pech Zwolle bocorkan kelebihan Eliano Reijnders. Persiapan timnas Indonesia jelang Piala AFF 2024 terus menjadi perhatian publik, termasuk soal pemilihan pemain. Salah satu nama yang kembali mencuat adalah Eliano Reijnders, pemain keturunan yang telah dinaturalisasi namun belum mendapatkan banyak kesempatan dari pelatih Shin Tae-yong. Eliano Reijnders yang saat ini memperkuat PEC Zwolle baru saja memperpanjang kontraknya hingga 2 tahun ke depan. Meski pada musim lalu tampil sebagai andalan dengan catatan 33 penampilan, musim ini performanya menurun karena baru bermain sebanyak 9 pertandingan. Minimnya menit bermain ini disebut-sebut sebagai salah satu alasan mengapa Shin Tae-yong belum mempercayainya untuk tampil lebih banyak di timnas Indonesia. Sejak resmi menjadi warga negara Indonesia, Eliano hanya mencatatkan 1 penampilan untuk timnas, yaitu saat melawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia. Pada laga melawan Cina dan Jepang, ia bahkan tidak masuk daftar susunan pemain. Sementara itu, saat timnas Indonesia menang atas Arab Saudi, ia kembali masuk daftar tetapi tidak dimainkan. Namun ada satu kelebihan Eliano yang diungkapkan oleh Gary Hamstra, Direktur Teknik PEC Zwolle, yang mungkin dapat menarik perhatian Shin Tae-yong di masa depan. Hamstra menegaskan bahwa Eliano adalah pemain serba bisa yang dapat bermain di berbagai posisi, mulai dari bek kanan, gelandang serang, hingga penyerang sayap kiri. Eliano adalah pemain yang sangat menarik karena fleksibilitasnya di banyak posisi. Saya senang kami dapat mengandalkan dia untuk 2 musim ke depan, kata Gere, seperti dikutip dari laman resmi PEC Zwolle 6 Desember 2024. Kemampuan serba bisanya ini tentunya menjadi aset yang jarang ditemukan di antara pemain-pemain lain di timnas Indonesia.
Namun, apakah kelebihan ini cukup untuk membuat Shin Tae-yong mempertimbangkan memanggil Liano ke Piala AFF 2024? Sayangnya, jawabannya sepertinya tidak. Shin Tae-yong telah mengumumkan daftar pemain yang akan dibawa ke turnamen tersebut dan nama Liano Rangers tidak termasuk di dalamnya. Keputusan ini mungkin didasarkan pada performa Liano yang belum konsisten atau keterbatasan menit bermainnya musim ini. Namun dengan berita tentang kelebihan Liano yang diungkapkan oleh Geri Hamstra, tidak sedikit yang berasumsi bahwa Shin Tae-yong mungkin saja berubah pikiran. Jika Shin Tae-yong menyaksikan berita ini dan melihat potensi besar yang dimiliki Liano, bukan tidak mungkin ia akan dipanggil di masa depan untuk memperkuat skuad Garuda. Apakah Anda setuju jika Shin Tae-yong memanggil Liano Rangers untuk memperkuat timnas Indonesia di turnamen mendatang? Atau Anda percaya dengan keputusan STY yang sudah mengandalkan pemain lain di Piala AFF 2024? Tulis dukungan Anda di kolom komentar. Siapa tahu dukungan kita bersama bisa membuat Shin Tae-yong mempertimbangkan kehadiran Liano di timnas Indonesia di masa depan.